anatomi ya. Karena di sini tidak saya berikan lagi gambaran anatominya. Nanti kalau lupa, kemudian ingin mengulang, ya nanti dilihat di PPT yang dulu ya, yang di anatomi itu sudah komplit. Jadi kita sedikit saja membahas bahwa organ reproduksi wanita itu ada bagian luar dan dalam. Ya. Yang luar itu maksudnya ya memang bisa terlihat dari luar gitu ya. Yang dalam ya itu ada di dalam, biasanya di rongga panggul. Kemudian juga ada salah satu organ aksesoris yang sebetulnya itu tidak begitu berkaitan dengan reproduksi, tetapi juga akan mempengaruhi karena di organ-organ aksesoris itu terjadi proses yang bersamaan dengan proses reproduksi ya, walaupun tidak mempengaruhi reproduksi. Ya, yaitu misalnya payudara. Jadi organ aksesoris reproduksi payudara itu tidak terlibat dalam proses reproduksi, tetapi pada saat terjadi kehamilan misalnya, terjadi masa laktasi, payudara itu juga ikut berubah, ya, mengalami perubahan, mengalami pembesaran ukuran misalnya, ya, kemudian terjadi produksi ASI, ya, walaupun memang dalam proses pembentukan janin dan sebagainya payudara itu tidak terlibat, makanya disebut sebagai organ aksesoris. Nah, yang penting di fisiologi adalah bagaimana proses reproduksi itu terjadi. Ya, itu yang perlu. Kalau organnya kan kita sudah tahu. Organ luar, organ dalam, apa saja ya. Kemudian tadi organ reproduksi. Kok gambarnya hilang ini. Ya. Saya share lagi ya sebentar ya. Sudah terlihat belum? Ya, kita lanjut. Sudah ya? Sudah. Jadi tadi kembali lagi di fisiologi itu kita akan lebih banyak membahas proses reproduksinya ya. Jadi bukan anatomi organ-organnya. Kalau anatominya kan kemarin sudah. Jadi mulai dari kita mulai dari hormon-hormon dulu. Jadi kenapa bisa terjadi kehamilan ya? Kenapa bisa rahim itu membesar ya, kemudian sel telur itu tumbuh menjadi janin ya, kemudian nanti hormon-hormon itu juga akan mengalami perubahan sehingga pada waktu bersalin itu sudah menyesuaikan ya, baik itu rahim, vagina itu sudah siap, betul-betul siap ya, baik secara anatomi maupun secara fisiologinya. Nah, ini semua memang sangat berkaitan dengan hormon. Ya, jadi misalnya saja pada saat biasa tidak sedang mengalami kehamilan ya, panggul itu ukurannya tidak begitu, pintu atas panggul itu ukurannya tidak besar. Tetapi saat mau bersalin, pintu atas panggul itu bisa membuka sehingga menjadi lebih lebar sehingga nanti kepala janin itu mampu melewati dan mudah keluar dari vagina. Ya, nah kenapa bisa terjadi perubahan-perubahan itu? Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah hormon. Jadi banyak sekali hormon yang mempengaruhi proses reproduksi. Yang pertama adalah hormon estrogen. Ya, hormon estrogen itu juga selain sangat mempengaruhi proses reproduksi, ini juga mempengaruhi proses perubahan perubahan kelamin sekunder ya, sehingga kenapa pada saat remaja itu seorang perempuan mengalami pembesaran payudara, kemudian pembesaran panggul, ya, kemudian juga suaranya mungkin berubah, ya, sama seperti pria juga seperti itu. Pada saat masa pubertas atau remaja itu mengalami perubahan-perubahan karena pengaruh hormon, tapi hormonnya berbeda, ya. Kalau ini kita membahas yang hormon wanita dulu. Jadi estrogen itu sangat
banyak fungsinya, ya. Nah, di dalam reproduksi, di dalam proses reproduksi, estrogen ini berfungsi pada saat kehamilan untuk mempersiapkan rahim, ya, sehingga janin itu mampu bertahan di sana. Ya. Jadi kalau estrogennya tidak cukup, rahim tidak akan bisa menahan janin sehingga mudah terjadi keguguran. Ya, estrogen maupun progesteron itu ikut membantu mempersiapkan rahim supaya janin yang berada di rahim itu menjadi mampu hidup sampai nanti saat melahirkan dia keluar. Yang menghasilkan estrogen adalah ovarium. Ovarium sudah tahu ya, ovarium itu ada 2 di kanan dan kiri rahim. Jadi dia juga berfungsi utama untuk memproduksi ovum atau sel telur. Ya. Nah, siapa yang mengendalikan produksi estrogen? Yaitu hipotalamus sebagai pusat dari sistem endokrin. Nah, di sini banyak varian ya dari estrogen, ya. Jadi memang ada beberapa subtipe gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh di dalam proses reproduksi adalah yang namanya estradiol, ya. Sedangkan estrogen-estrogen yang lain juga bisa mempengaruhi misalnya tadi proses perubahan kelamin sekunder ya, seperti pembesaran payudara, tumbuhnya rambut di organ kemaluan, ya itu juga semua dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah tadi kemudian pada rahim estrogen berfungsi untuk mempersiapkan rahim ya dengan menambah ketebalan endometrium. Endometrium itu kan dinding rahim yang paling dalam yang akan dilepati oleh janin. Ya, kalau dia tidak menebal, ya janin tidak mampu bertahan lama di situ. Ya, dia tebal sehingga menjadi nyaman lah ya janin itu bisa menempel dengan kuat. Makanya kalau pada orang hamil terjadi pembesaran perut, ya dari luar kan sepertinya perutnya membesar. Sebetulnya yang membesar kan bukan perutnya, tetapi rahimnya. Nah, kenapa rahimnya itu bisa membesar? Karena ototnya menebal. Ya, salah satunya karena penebalan otot dinding rahim. Kemudian juga ada lagi pertumbuhan plasenta. Kemudian juga ada lagi pertumbuhan janin. Ya, ini semua menyebabkan ukuran rahim membesar sehingga kenapa kalau dilihat dari luar orang hamil itu perutnya pasti membesar. Nggak ada orang hamil itu perutnya tidak membesar sebetulnya. Jadi kalau ada yang berita yang bilang bahwa tiba-tiba kok hamil, ya toh, kemudian melahirkan hanya dalam waktu 1 hari atau 1 minggu, ya itu hanya tidak terasa saja. Mungkin memang perutnya udah besar gitu ya, jadi pembesaran perut yang tidak signifikan ya dibandingkan dengan ukuran sebelumnya itu menyebabkan tidak terasa kalau perutnya tuh sebetulnya lebih besar gitu loh. Ya, sehingga dia tidak menyadari bahwa sedang hamil. Kemudian juga mempersiapkan tadi ya organ-organ reproduksi bagian luar seperti vagina itu menjadi lebih basah, ya. Lendir biasanya lebih banyak, ya. Lebih lebih soft, lebih lunak sehingga nanti pada saat bayi itu keluar itu menjadi lebih mudah. Ya, ini adalah perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kemudian ada lagi hormon progesteron. Ya, ini biasanya agak kebalikan kerjanya dengan hormon estrogen. Agak berkebalikan, tetapi tidak selalu ya. Kadang-kadang misalnya kalau estrogen itu mempengaruhinya adalah produksi ASI, ya, maka progesteron itu yang mempengaruhi pelepasan ASI. Yang memproduksi adalah corpus luteum. Corpus luteum adalah ovum yang ovum yang tidak dibuahi ya, tidak dibuahi, saluran tidak dibuahi. Nah, kemudian dia nanti akan menjadi corpus luteum. Dan corpus luteum inilah nanti yang akan memproduksi progesteron. Progesteron juga membantu mempertahankan ketebalan endometrium. Jadi yang membentuk endometriumnya adalah estrogen, tapi yang menjaga supaya ini tidak mudah rontok, ya, tidak mudah
terlepas lagi itu adalah progesteron. Ya, jadi estrogen itu membentuk, menebalkan ya. Nah, sedangkan progesteron itu menjaga supaya yang sudah tebal tadi itu tidak menjadi ambrol gitu loh ya, tidak lepas lagi. Kemudian apa namanya, progesteron itu dengan adanya dinding yang tebal tadi ya, dia juga akan membuat sigot atau calon janin itu mudah menempel ya, dengan adanya produksi lendir yang lebih banyak. Ya, jadi pada kehamilan itu orang hamil harus mengkonsumsi cairan lebih banyak. Ya, karena di dalam rahimnya itu terjadi proses fisiologis yang membutuhkan cairan ya. Misalnya nanti juga pada saat janin itu semakin berkembang, ya aliran darah yang menuju janin itu harus banyak. Jadi ibu itu juga harus mengkonsumsi cairan lebih banyak. Kemudian tadi lendir-lendir itu juga diproduksi lebih banyak. Ya, sehingga ini juga membutuhkan cairan lebih banyak. Nah, kemudian selain untuk mempertahankan rahim tadi, progesteron juga berfungsi untuk mempertahankan plasenta, ya, membantu pertumbuhan plasenta. Plasenta adalah tempat di mana janin itu menempel. Ya, jadi janin, plasenta, kemudian ya dia juga plasenta itu nanti juga akan menempel pada rahim gitu loh. Jadi tidak langsung janin itu menempel di rahim, tetapi ada perantaranya yaitu plasenta. Ya. Nah, nanti dari antara plasenta dengan janin itu ada penghubung yaitu tali pusat. Bisa dilihat gambarnya ya, coba dicari gambarnya ya. Bagaimana posisi janin di dalam rahim. Ya. Jadi janin itu menempel pada plasenta melalui tali pusat, kemudian plasenta menempel pada dinding rahim. Tidak langsung janin itu menempel di dinding rahim. Ya. Sehingga nantinya plasenta itu juga perlu perlu diperhatikan gitu, karena kalau letaknya itu tidak pas, dia menempel pada dinding rahim. Biasanya menempelnya itu di sepertiga bawah, tetapi tidak sampai menutupi lubang tempat keluarnya nanti ya di pintu atas panggungnya, itu tidak boleh menutupi di sana. Kalau plasenta sampai letaknya itu terlalu bawah sehingga menutupi pintu atas panggul, ya kalau pengen tahu pintu atas panggul seperti apa bisa dilihat di anatomi yang kemarin ya. Maka bayi itu tidak bisa lewat ya toh, tidak bisa keluar nanti. Nah, ini bisa berbahaya, namanya plasenta previa, ini bisa menimbulkan pendarahan. Kemudian hormon-hormon yang lain ya. Jadi selain estrogen, progesteron juga banyak sekali hormon yang mempengaruhi proses reproduksi, misalnya adalah hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone ya. Hormon ini akan mempengaruhi pelepasan dari follicle stimulating hormone, dan nanti follicle stimulating hormone itu akan mempengaruhi pematangan follicle. Follicle adalah calon sel telur atau calon ovum, ya. Sehingga dengan adanya hormon ini, kalau kalau hormon ini baik, maka pelepasan follicle itu juga, pematangan dan pelepasan follicle akan berjalan baik, sehingga tidak terjadi masalah masalah fertilitas ya atau infertilitas, karena sel telur itu matang dan selalu diproduksi ya. Jadi masalah infertilitas atau kemandulannya itu biasanya disebabkan bisa dari organ reproduksinya, bisa juga dari hormon-hormonnya. Ya, jadi biasanya orang itu akan diperiksa kalau misalnya kok sudah lama menikah belum hamil gitu ya, atau mengalami gangguan fertilitas ya yang disebut infertilitas, maka pada saat diperiksa biasanya ada pemeriksaan anatomi dari organ-organ reproduksi dan ada pemeriksaan hormon-hormon reproduksi ya, termasuk hormon FSH, karena walaupun misalnya ada produksi dari sel telur, ya ovarium itu berfungsi, tetapi karena gangguan pada hormon FSH sehingga sel telur itu tidak bisa matang dan tidak bisa dilepaskan, ini juga menyebabkan tidak ada sel telur di rahim, ya akhirnya tidak pernah terjadi pembuahan. Ya, walaupun sel telur itu di ovarium ada, tetapi tidak sampai ke rahim. Nah, bagaimana bisa dibuahi? Nah, ini biasanya nantinya akan diatasi dengan yang namanya bayi tabung. Pernah ya mesti ya mendengar istilah bayi tabung ya.
Jadi bagaimana supaya sel telur itu bisa bertemu dengan sperma? Ya, karena dari secara alami tidak ada hormon yang bisa melepaskan sel telur dari ovarium, maka secara buatan sel telur itu bisa diambil, ya, diambil dari ovarium, kemudian bisa dikembangkan di laboratorium di dalam tabung, makanya disebut dengan bayi tabung. Jadi bukan bayinya yang dimasukkan tabung, bayi tabung itu bukan bayi ditumbuhkan di tabung gitu, ya, tapi sel telurnya yang ditumbuhkan atau dikembangkan di tabung. Ya, nah nanti kalau sel telur itu sudah siap, sudah dipertemukan dengan sperma di tabung, sudah siap menjadi zigot, nanti dimasukkan kembali ke rahim. Jadi tidak kemudian janin itu ditumbuhkan di tabung sampai besar kemudian jadi bayi gitu, enggak ya. Tapi hanya sampai zigot kemudian dikembalikan lagi ke rahim. Karena secara alami sel telur tadi tidak bisa dikeluarkan. Ada tapi tidak bisa dikeluarkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan dari sel ovarium kan tidak bisa bertemu dengan sperma. Ya, sehingga bisa diatasi dengan cara tadi, bayi tabung tadi. Kemudian hormon FSH, ya ini sekalian tadi hormon GnRH itu menjelaskan FSH ya. Jadi GnRH adalah memacu, maksudnya memacu pelepasan FSH, dan FSH nanti akan memacu pelepasan sel telur dari ovarium. Ya, akibat dari gangguan FSH tadi sudah saya jelaskan ya, tidak bisa terjadi pematangan dan pelepasan sel telur sehingga tidak bisa bertemu dengan sperma. Ya akhirnya walaupun sel telurnya itu ada, ya tapi kan tidak pernah bertemu dengan sperma, ya tidak bisa hamil secara alami, ya kan? Sehingga tadi caranya adalah diambil dulu sel telurnya, dimasukkan ke tabung, dipertemukan dengan sperma di lab, di laboratorium ya. Baru kemudian setelah sudah terjadi pembuahan zigot, terbentuk zigot, dimasukkan kembali ke rahim. Jadi orangnya ya tetap hamil. Ya, ibunya itu tetap hamil. Ya seperti biasa, hamil seperti biasa. Ya, cuman kehamilan ini karena pembentukan zigotnya itu buatan, itu benar-benar harus diawasi ya. Bagaimana rahimnya itu sudah betul-betul siap atau belum? Itu yang sulit. Makanya kok banyak kegagalan dalam proses bayi tabung. Ya, katanya hanya 5% sampai 25% yang berhasil. Karena walaupun bisa terbentuk zigot, tetapi kalau rahim itu tidak siap menerima zigot tadi, ya, nah tetap zigotnya rahimnya tuh ambrol gitu tadi, dindingnya itu runtuh sehingga zigotnya juga tidak bisa berkembang menjadi janin. Ini yang sering menyebabkan kegagalan dalam bayi tabung. Kemudian hormon yang lain, hormon LH atau luteinizing hormon. Kalau ini aja dilihat dari namanya lutein ya, jadi luteum. Ini untuk merangsang terbentuknya corpus luteum. Ya, dia juga hampir seperti FSH, berperan juga untuk memacu perkembangan folikel, ya. Tapi kalau misalnya tadi folikel itu tidak bisa dilepaskan, sel telur itu tidak jadi dilepaskan, maka kan dia akan tidak bisa dilepaskan, tidak dibuahi oleh sperma, ya. Sel telur yang sudah dilepaskan itu tidak dibuahi oleh sperma, maka kan dia akan menjadi corpus luteum, dan ini yang memicu adalah hormon LH atau luteinizing hormon. Nah, nantinya corpus luteum itu akan memproduksi progesteron, ya. Progesteron punya fungsi untuk mempersiapkan rahim juga, ya, dan juga nanti pada proses laktasi atau menyusui. Ya, pada proses laktasi atau menyusui, estrogen membantu untuk membesarkan kelenjar-kelenjar ASI, sedangkan progesteron yang nanti akan membantu untuk mengeluarkan ASI-nya. Ya, jadi hormon-hormon ini saling berkaitan satu sama yang lain. Kemudian ada lagi yang namanya HCG atau Human Chorionic Gonadotroph. Nah, kalau ini diproduksi oleh plasenta. Ya, diproduksi oleh plasenta. Sehingga menjadi ciri khas kalau ada kehamilan pasti HCG-nya tinggi. Makanya untuk tes kehamilan ya, yang pernah melihat alat tes kehamilan itu kan diteteskan pada satu stick kecil gitu ya urinnya ya. Kenapa kemudian kok bisa muncul merah 2 ya?
merahnya semakin lama ada yang semakin merah gitu ya. Tapi kalau tidak hamil kok merahnya hanya satu ya. Nah, merah yang satu lagi itu adalah adanya hormon HCG ini. Ya, kalau hormon HCG-nya tinggi dia akan berwarna merah, tapi kalau tidak ya warnanya biasa, makanya merahnya hanya satu. Ya, tapi kalau hamil kan merahnya dua karena merahnya satu lagi itu terbentuk karena adanya hormon HCG. Itu prinsip tes kehamilan itu seperti itu ya. Dan hormon HCG ini akan tinggi kadar di dalam urin, makanya cukup menggunakan urin, tidak perlu diambil darah untuk tes kehamilan. HCG dibentuk oleh plasenta ya. Jadi pasti kalau itu tinggi berarti kan ada plasenta gitu loh. Ya. Tetapi ada juga gangguan-gangguan di mana HCG itu tinggi. Padahal tidak ada janin ya. Misalnya pada yang namanya apa tuh? Hamil apa ya? Jadi blooded ovum ya. Blooded ovum itu terbentuk plasenta, tetapi tidak terbentuk janin. Ya, jadi sigot itu gagal berkembang menjadi janin. Sehingga yang kalau di tes kehamilan itu positif. Tapi sebetulnya tidak ada janin yang berkembang. Sehingga pasti akhirnya mengalami keguguran. Ya, nah ini yang kadang kalau kita diberi misalnya masih beberapa bulan itu ya gejalanya yang dirasakan seperti orang hamil ya. Tapi kalau dites dengan USG gitu ya diperiksa tidak ada janin yang tumbuh di situ. Nah, ini berarti adalah blooded ovum atau kehamilan kosong gitu ya istilahnya. Jadi ada plasenta tetapi tidak ada janin yang berkembang di situ. Ya, dengan tes kehamilan yang positif karena plasentanya kan memproduksi HCG. Tapi kalau di USG tidak ada janinnya. Ya. Ya. Kemudian hormon yang lain lagi ada hormon prolaktin atau hormon laktotropik. Hormon namanya lak ya, prolak. Lak itu biasanya dari susu ya. Sehingga prolaktin ini sangat mempengaruhi pelepasan air susu atau pelepasan ASI. Ya, jadi dia juga sangat penting pada reproduksi walaupun tidak mempengaruhi reproduksinya. Artinya prolaktin itu kan tidak mempengaruhi kondisi ovarium, tidak mempengaruhi kondisi rahim, tetapi dia kan juga sangat berperan tahu. Jadi bayi itu bisa sehat, bisa tumbuh dengan baik itu kan karena minum ASI ya. Dan ASI itu bisa keluar dengan lancar kalau prolaktinnya itu bagus gitu ya. Yang memproduksi prolaktin adalah payudara ya, kelenjar-kelenjar ASI ya di situ. Walaupun nanti juga yang mengendalikan adalah hipotalamus ya, terutama di hipofisis anterior. Kemudian jadi hipofisis anterior itu sebetulnya tidak memproduksi prolaktin tapi dia hanya memicu ya. Memicu sehingga nanti prolaktin akan diproduksi oleh kelenjar ASI. Kelenjar susu yang ada di dalam payudara. Nah, dengan adanya prolaktin, maka ASI itu menjadi mudah sekali untuk keluar. Bayi itu nggak perlu menghisap, menyedot itu sangat kuat gitu, nggak perlu ya. Hanya sedikit misalnya dengan menempelkan mulutnya saja ya, itu sudah ada rangsangan. Jadi bayi itu menyusu tidak perlu tidak perlu diajari ya, tidak perlu diajari untuk menyedot. Otomatis bayi lahir itu bisa menyusu, walaupun itu baru keluar dari perut ya. Kalau dia kemudian langsung didekatkan ke payudara itu dia sudah berusaha untuk menyusu. Jadi cukup dengan menempel mulutnya ke payudara, itu sudah ada rangsang ya, namanya refleks, ledon refleks atau saya lupa satu lagi refleks apa itu ya. Itu membuat produksi prolaktin itu tinggi. Sehingga dengan hanya mulut bayi menempel itu ASI itu bisa keluar gitu loh. Tanpa harus dihisap dengan kuat. Ya, jadi itu sangat mudah ya, tidak perlu belajar, tidak perlu diajari, itu pasti bayi lahir itu sudah bisa menyusu. Kemudian ovarium juga ikut membantu pematangan sel telur, ya walaupun tidak sebesar LH tadi maupun FSH, ya dia hanya sedikit berperan pada pematangan sel telur. Kemudian juga bisa diproduksi sedikit oleh plasenta, ya sedikit. Ya. Kemudian pada saat
sudah tidak mengalami masa kehamilan maupun menyusui, ya kadarnya akan turun. Ya, karena rangsangan ke hipofisis itu sudah tidak ada, dan juga plasenta sudah tidak ada. Ya, sehingga semakin lama kadar prolaktin semakin turun, ya produksi ASI semakin sedikit dan refleks untuk mengeluarkan ASI tadi juga sedikit. Ya, sehingga secara alamiah setelah beberapa tahun, ya usia bayi itu biasanya ya sudah tidak keluar ASINya, ya karena hormon-hormon yang membantu produksi maupun pengeluaran ASI itu sudah menurun kadarnya. Ya, kemudian yang penting sekarang adalah siklus menstruasi. Ya, jadi kita harus bisa membedakan ya. Ada yang namanya siklus menstruasi, ada yang namanya fase menstruasi. Ini sering bingung, ya sering masih apa namanya anak bimbing skripsi saya tuh tidak bisa membedakan apa yang dimaksud siklus dan fase. Ya. Jadi kalau siklus, ya siklus itu satu rangkaian dari fase, ya satu gabungan dari beberapa fase itu namanya siklus. Ya. Nah di dalam siklus menstruasi itu ada yang namanya fase menstruasi. Ya, jadi kalian harus paham dulu, terutama yang perempuan ya. Satu siklus itu gabungan dari beberapa fase, salah satunya adalah fase menstruasi. Jadi kalau sedang menstruasi, waktunya kira-kira 2-5 hari, 3-5 hari lah ya, itu hanyalah satu fase dalam siklus menstruasi, bukan siklus menstruasi itu sendiri. Ya, jadi siklus menstruasi itu tidak 2-5 hari, tapi 28 hari. Ya, karena ada yang bingung seperti ini, yang dikira siklus itu ya mensnya itu sendiri, menstruasinya itu 5 hari itu siklus. Itu bukan siklusnya, itu hanya salah satu fase dalam siklus. Memang fasenya itu juga disebut fase menstruasi. Ya, jadi ini harus dipahami dulu karena nanti kalau skripsi ya itu seperti anak-anak bimbing saya sering keliru ya. Kemudian namanya saja siklus tadi ya, jadi ada beberapa fase atau beberapa stadium. Di sini ada 4 stadium. Ya, ada 4 stadium atau 4 fase itu sama ya, stadium sama fase itu sama. Yang pertama adalah stadium atau fase menstruasi. Nah ini ya, nah ini terjadi apa namanya pendarahan, ya pendarahan dari rahim, ya karena di rahim itu jalan keluarnya adalah vagina, ya jadi ya pasti pendarahan terlihatnya pendarahan dari vagina, ya tapi bukan vaginanya yang berdarah. Yang berdarah adalah rahimnya. Kenapa rahimnya berdarah? Karena terjadi pelepasan dinding endometrium, yaitu dinding bagian dalam rahim. Nah, kenapa kok dindingnya lepas? Nah, karena tidak hamil. Kalau tidak hamil kan progesteronnya tidak tinggi, ya. Kemudian juga HCG-nya tidak tinggi, ya. Tidak ada hormon-hormon yang mempertahankan rahim tadi loh, ya. Tidak estrogennya tidak tinggi, progesteron tidak tinggi, tidak ada HCG. Ya, karena tidak ada hormon-hormon yang mempertahankan rahim, maka rahim itu lepas. Dinding rahim itu kan selalu dia berproliferasi ya. Berproliferasi itu artinya menebal terus gitu ya, membelah diri, membentuk dinding terus sehingga tebal. Nah, tebal ini kan sebetulnya fungsinya untuk mempertahankan janin tadi, untuk tempat menempelnya janin dan bertahan tinggal di rahim itu. Ya, nah kalau tidak ada janin kan ini akan dilepaskan, ya karena hormon-hormonnya juga tidak tinggi, hormon-hormon yang mempertahankan rahim tidak tinggi, sehingga dinding rahim itu akan lepas. Karena lepas maka berdarah. Ya, nah, jadi kalau kita perhatikan darah menstruasi itu kan tidak seperti darah biasa, encer, maksudnya ya cairan itu kan tidak. Tetapi kan pasti ada gumpalan-gumpalannya, ya enggak? Ya kan ada gumpalan-gumpalan, kadang warnanya juga agak kehitaman ya. Ada lendir-lendirnya ya, ada yang merongkol lah istilahnya itu merongkol. Nah, itu adalah dinding rahim yang ambrol tadi atau luruh atau runtuh atau lepas. Ya, makanya kenapa tidak darah yang seperti darah dari jaringan tubuh yang lain. Kalau keluar kan ya sudah cairan gitu aja. Tapi kalau darah mens itu merongkol-merongkol.
bukan darah kotor, memang warnanya hitam itu karena kan pekat. Ya, jadi bukan karena itu kotor ya sebetulnya. Ya itu bersih dari dinding rahim, tapi karena dia tebal, kemudian memang dinding ya, namanya juga dinding mukosa ya, sehingga bercampur dengan lendir dan akhirnya dari luar itu terlihat seperti perongkol-perongkol. Ya, warnanya seperti kehitaman. Kemudian ada skuamasi atau peluruhan dinding rahim, ya itu sama. Pada hari ke-1 sampai ke-4 itu sebetulnya maksudnya karena siklus menstruasi itu dimulai dengan fase menstruasi. Ya, jadi katakanlah siklus menstruasi itu kan 1 sampai 20 kok 1 sampai 28 hari. Selama 28 hari. Ya. Kalau 1 minggu itu kan dimulai dari hari Minggu gitu ya. Nah, kalau siklus menstruasi juga dimulai dari fase menstruasi. Ya, makanya terjadi pada di sini di sekitar hari pertama sampai hari ke-4 dari siklus menstruasi. Kemudian fase yang kedua atau stadium yang kedua adalah fase intermenstruasi atau fase proliferasi. Proliferasi tadi sudah saya jelaskan adalah pembelahan sel menjadi banyak. Nah, di sini yang terlihat ya menjadi tebal. Ya, jadi sel-sel endometrium itu menjadi lebih banyak, lebih besar sehingga dindingnya menjadi lebih tebal. Ya, kalau ada pembuahan, artinya saat telur itu bertemu dengan sperma kemudian menjadi zigot, ketebalan ini akan dipertahankan karena ada peningkatan tadi hormon-hormon yang sudah saya jelaskan ya. Tapi kalau tidak ada pembuahan, maka lama-lama ketebalan ini tadi luruh, ya dinding ini akan luruh atau ambrol. Nah, fase proliferasi terjadi pada kira-kira hari ke-5 sampai ke-14. Kemudian fase premenstruasi ya. Premenstruasi itu adalah fase produksi lendir. Ya, sekresi atau pengeluaran lendir-lendir sehingga rahim itu menjadi lebih basah. Tebal, basah gitu kan. Sehingga kalau ditempelin itu juga mudah gitu. Ya. Kemudian lendir ini juga akan bisa dikeluarkan ya dari vagina. Makanya kadang-kadang sebelum mens itu sering merasa kok ada banyak lendir gitu ya, lebih basah vaginanya. Nah, ini berarti sedang memasuki fase sekresi atau fase premenstruasi. Nah, kemudian setelah fase premenstruasi ini, kalau tadi tidak ada pembuahan, maka yang terjadi adalah kembali lagi ke fase menstruasi sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya yang utama adalah 3 fase. 3 fase. Ya, tapi kenapa di sini ada fase regresi? Ya, fase regresi itu adalah fase pemulihan kembali. Jadi sebelum kemudian masuk ke fase proliferasi, itu ada yang sempat memasuki fase regresi. Jadi fase regresi ini tidak selalu terjadi ya, tidak harus ada gitu loh. Jadi pemulihan dari ambrolnya dinding endometrium ke proliferasi itu ada yang istilahnya istirahat dulu selama 3 hari, tetapi ada juga yang langsung. Ya, sehingga fase regresi ini di sini ditandai miring ya, karena ini tidak selalu ada. Ya, jadi kalau 3 fase itu juga sudah baik. Kalau ada 4 fase itu juga nggak ada masalah ya. Jadi orang kan berbeda-beda kan. Ada yang bisa bekerja full seharian tanpa istirahat, tapi juga ada yang perlu istirahat ya. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Jadi fase regresi itu bisa berlangsung sampai 3 hari, tetapi ini tidak selalu ada. Ya, ini hanya ya ini tergantung dari setiap individu ya. Mungkin dia bisa langsung fase menstruasi, proliferasi, premenstruasi itu terus, tapi juga ada yang sempat istirahat dulu ya, ada jeda antara fase yang satu dengan fase berikutnya. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Siklus menstruasi adalah gabungan dari beberapa fase atau beberapa stadium. Lamanya satu siklus itu sampai 28 hari. Di dalam siklus itu nanti terbagi-bagi ya. Ada fase menstruasi atau stadium menstruasi, biasanya lamanya bisa sekitar 5 hari, tapi ada yang lebih sedikit ya, mungkin ada yang sampai 7 hari. Kemudian fase proliferasi,
Ya, fase proliferasi berarti terjadi penebalan dari dinding endometrium. Itu lamanya bisa 5-14 hari atau sampai 2 minggu. Kemudian fase premenstruasi atau fase sekresi, ya itu juga sekitar 1 minggu ya, 1-2 minggu. Memang ini juga tidak mutlak atau tidak sama untuk setiap orang. Jadi siklus menstruasi itu juga tidak pas 28 hari, tetapi bisa bervariasi antara 21 sampai 35 hari. Jadi seseorang itu masih dikatakan normal kalau mensnya 3 minggu sekali, karena kan 21 hari kan 3 minggu sekali. Ya. Kemudian juga masih dikatakan normal kalau 35 hari sekali atau 5 minggu sekali. Ya, jadi nggak perlu takut kok ini mensnya lebih cepat atau kok sudah agak lama belum mens. Ya, asalkan itu masih di rentang 21 sampai 35 hari itu berarti masih normal. Tapi yang ideal adalah 28 hari. Ya. Nah, sehingga ya kita pengen tahu normal atau tidak ya harus ini sendiri ya, mengingat-ingat sendiri atau mencatat sendiri. Karena memang setiap orang tadi tidak sama. Siklusnya bisa berbeda-beda kan, ada yang mengalami fase regresi juga, ada yang tidak. Sehingga bisa lebih lama. Ya. Jadi dan setiap orang itu juga dalam setiap siklus itu bisa tidak sama gitu loh. Ada yang siklusnya teratur, ada yang siklusnya tidak teratur. Ya, kalau siklusnya teratur berarti ya setiap mens itu siklus mensnya itu selalu 28 hari. Ya mungkin hanya berkisar 1 hari gitu ya, mungkin bisa 27 atau 29 hari, tapi tidak pernah bergeser jauh dari 28 hari. Setiap bulan seperti itu. Itu berarti siklusnya teratur. Tapi juga ada yang siklusnya tidak teratur. Udah mens, tanggal 22 udah mens. 21 hari masih normal. Berikutnya kok hampir 2 bulan itu baru mens lagi 35 hari, itu ya masih normal. Ya, walaupun tidak teratur. Karena banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Ya, tapi masih rentang 21 sampai 35 hari ya masih kita katakan normal. Jadi makanya pengen tahu normal atau tidak ya dicatat saja setiap bulan itu tanggalnya berapa, kemudian dihitung ya berapa lama siklusnya. Ya, kemudian itu yang penting ya. Jadi di sini ada masa subur sebetulnya. Jadi kan kalau siklus menstruasi dan sebagainya ini itu bisa mempengaruhi endometrium, bisa mempengaruhi ovarium ya. Yang terjadi pada endometrium ya tadi misalnya kalau pada siklus menstruasi ya dindingnya luruh. Pada fase proliferasi menebal. Ya, pada fase premenstruasi atau sekresi banyak lendirnya. Tapi kalau di ovarium ya terjadi perubahan-perubahan pada folikel atau pada sel telur. Jadi bisa perubahan pada siklus menstruasi itu bisa terjadi perubahan pada rahim atau uterus, bisa terjadi perubahan pada ovarium atau sel telur ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi pada di sini kita lihat ya. Ada siklus ovarium, kemudian ada siklus uterus. Siklus ovarium berarti yang berubah terutama adalah sel telurnya. Sel telur itu kan mengalami perkembangan mulai dari calon sel telur menjadi sel telur yang sudah matang, ya, kemudian menjadi sel telur yang sudah dilepaskan, ya, kalau tidak tumbuh kemudian tidak dibuahi, kemudian menjadi corpus luteum dan seterusnya. Ya, nah ini kita lihat grafiknya ya. Jadi pematangannya, perkembangan sampai pematangan ya sampai pelepasan itu dipengaruhi oleh hormon FSH, LH ya. Sampai kemudian nanti menjadi corpus luteum kita lihat kadarnya yang paling tinggi LH dan FSH itu pada saat folikel yang matang atau sel telur yang matang itu mau dilepaskan atau pada saat ovulasi. Kita lihat kadar LH dan FSH ini tinggi. Ya, seperti gunung itu ya. Nah, ini berarti pada saat ovulasi. Sekitar terjadinya ya di bawahnya itu adalah hari day 1, 3, 5 itu harinya ya. Nah, proses ovulasi ini kira-kira terjadi pada hari 13 atau 14. Hari ke-13 atau 14 dari fase awal. Ya, fase awal kan fase menstruasi. Jadi kalau misalnya terjadi menstruasi pada hari pertama tanggal 1, kemudian selesai tanggal 5, ya. Kemudian setelah itu kan masa proliferasi toh, ya.
Nah, itu terjadinya adalah di rahim. Ya, sedangkan di dalam ovarium terjadi proses pematangan ya pada hari ke-1 sampai ke hari ke-13, kemudian hari ke-14 terjadi pelepasan sel telur atau terjadi ovulasi. Ya, kalau pelepasan sel telur itu kemudian sel telur yang sudah lepas bertemu dengan sperma, berarti terjadi pembuahan. Ya, nanti kan dinding rahim itu di bawahnya dinding rahim itu sudah siap karena pada saat ovulasi rahim itu sedang proliferasi, ya sedang menebal, gitu ya, sehingga saat sel telur itu lepas kebetulan bertemu dengan sperma terjadi pembuahan, terjadilah zigot, ya hasil pembuahan namanya zigot. Zigot menempel pada rahim dan rahim itu sudah siap karena rahim itu sudah tebal, ya kan? Tapi kalau seandainya sel-sel telur dilepaskan saat ovulasi tidak ada sperma yang bertemu dengan sel telur, berarti tidak ada pembuahan, ya. Kemudian sel telur itu menempel pada rahim, tapi karena tidak ada pembuahan, kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi ketebalan endometrium itu tidak ada, maka endometrium itu akan runtuh, akan lepas bersama dengan sel telur yang menempel tadi sehingga terjadilah menstruasi, ya. Oke, kemudian berikutnya ya. Jadi yang penting memang itu dari siklus menstruasi ya. Nah, berikutnya saya mau menjelaskan sedikit tentang saat persalinan. Ya, ini juga penting ya bagi perempuan ya. Nah, saat bersalin kenapa kok bisa tadi terjadi perubahan-perubahan ya? Ada perubahan terutama perubahan dari ukuran lubang vagina, introitus vagina atau lubang vagina. Ya, kalau belum melahirkan itu kan lubangnya kecil, toh, belum pernah melahirkan, ya tidak ada vagina itu yang besar seperti seukuran kepala janin itu tidak ada. Tapi pada saat bersalin vagina itu bisa membesar lubangnya sampai bisa dilewati kepala janin. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini juga pengaruh dari hormon-hormon ya, hormon-hormon seperti estrogen, progesteron tadi yang membuat dinding vagina itu basah dan dinding vagina itu lebih elastis. Ya, pada saat tidak hamil ini tidak terlalu ya. Jadi memang ada tadi fase sekresi pada saat di dalam siklus menstruasi yang membuat vagina itu juga bisa berlendir ya. Tetapi lendir yang diproduksi pada saat itu hanya sedikit. Nah, pada saat bersalin kadar estrogennya itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, melebihi pada saat hamil ya, pada saat hamil sebelum mau bersalin gitu ya. Jadi pada saat memasuki fase persalinan, ya, fase yang dimana seseorang itu mau melahirkan, ya, maka kadar estrogen itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi, makanya terjadilah perubahan yang drastis pada jalan lahir antara lain pada vagina. Ya, mulut rahim juga mengalami perubahan menjadi lebih soft, lebih lunak, kemudian lebih elastis, lebih berlendir. Vagina juga seperti itu ya, dindingnya menjadi lebih lunak, kemudian lebih berlendir, lebih elastis sehingga lebih mudah melebar sehingga kepala janin itu sangat mudah keluar gitu ya, wujud gitu aja sudah gampang banget. Padahal pada saat sebelum hamil kan itu sulit dilewati benda yang sebesar itu tuh hampir tidak mungkin ya. Tapi pada saat bersalin karena kadar hormon tadi meningkat sangat drastis sehingga itu memungkinkan terjadi ya. Nah, peningkatan mekanisme kerja hormon itu kan kalau kalian masih ingat kemarin di anatomi mungkin sedikit ada ya. Ada yang namanya umpan balik negatif ya. Umpan balik negatif adalah mekanisme kerja dari hormon di mana kalau misalnya kadar hormon itu sudah terlalu tinggi, terjadilah feedback negatif sehingga hormon itu akan diturunkan gitu loh. Kadarnya akan diturunkan oleh hipotalamus. Tapi pada saat bersalin itu bukan mekanisme umpan balik negatif, tapi yang terjadi adalah umpan balik positif.
sehingga bukan kemudian dikurangi tetapi dinaikkan terus, sehingga makanya tadi kenapa estrogen itu bisa sangat tinggi kadarnya pada saat bersalin karena terjadi mekanisme umpan balik positif. Ya, jadi ditingkatkan terus prostaglandin ya. Kalau kalian masih ingat prostaglandin itu juga ditingkatkan terus. Nah, efek dari prostaglandin itu adalah rasa nyeri. Makanya pada saat mau bersalin itu rasa nyerinya semakin lama semakin bertambah. Dan tidak akan bisa dikasih obat-obat untuk menghilangkan nyerinya. Kecuali obat bius disuntik ya. Tapi kalau obat minum itu tidak akan bisa menghilangkan rasa nyerinya. Ya, karena yang terjadi adalah umpan balik positif, jadi ditingkatkan terus sehingga tadi memungkinkan terjadi perubahan pada organ-organ reproduksi sehingga janin atau bayi itu mudah keluar. Ya, oke, saya rasa itu saja untuk sistem reproduksi wanita. Ya, silakan bertanya ya. Mungkin kalau saya menjelaskannya agak kecepatan karena kan supaya bisa presentasi lebih banyak ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya nih? Nggak ada? Ya, ini yang calon ibu-ibu ini harus tahu loh ya. Ini nggak ada yang bertanya. Ya udah, kalau tidak ada yang bertanya, kita mulai untuk presentasi ya. Siapa yang sudah siap? Boleh duluan, tidak usah saya panggil. Ya, saya stop share dulu. Ada yang sudah siap? Ya, kalau nggak ada ya wes saya panggil ya. Tirsa, kelompoknya Tirsa sudah maju belum kemarin? Tirsa dan kelompoknya sudah presentasi? Belum, Bu. Belum. Ya, silakan Tirsa ya. Ya. Maaf sebelumnya Bu, lama mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mekanisme menolehkan kepala yang dimulai dan lanjut. Silakan Sukma menjadi mulai. Sebelumnya itu ada video, bisa dilihat sebelumnya. Suaranya nggak jelas ya, Dek?
Iya, Bu. Bentar. Suaranya Ini nggak keras. suara aku udah kedengeran. Kedengeran ini suara aku. Coba ini bisa mundur dulu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok videonya bentar. Maaf Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mekanisme menoleskan kepala. Bisa dimulai. Videonya putar dulu. Ini nama kelompoknya nggak ada nih di PPT-nya. Nama kelompoknya siapa saja nih? Sudah ada belum? Biasanya di slide pertama ini belum kelihatan. Nanti jangan lupa ditulis ya. Kalau belum dikumpulkan ya, ditulis dulu siapa saja nama kelompoknya ya. Iya Bu. Maaf. Dilanjutkan. Boleh diputar videonya ini slide kedua. Ini soalnya ya, selanjutnya ya bisa dijelaskan oleh Lilia. Setelah menonton video tersebut, diketahui efektornya adalah leher yang menoleh. Jadi, bagaimana mekanisme leher itu dapat menoleh akan kami sampaikan dalam materi PPT ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Hana. Silahkan. Mohon maaf, itu slide keempat. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang sarkomer. Jadi sarkomer itu adalah unit dasar dari otot. Nah, di sini kita bisa lihat dalam sarkomer itu ada aktin atau filamen tipis, lalu miosin atau filamen tebal. Nah, garis Z sebagai pembatas dari satu unit sarkomer. Selanjutnya ada pita 1 yang hanya berisikan filamen tipis atau aktin. Jika pita A merupakan bagian gelap atau bagian yang tumpang tindih antara aktin dan miosin, zona H merupakan bagian tengah yang nanti akan terjadi proses kontraksi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ica. Silahkan. Di sini kita bisa lihat mekanisme kerja otot dari yang pertama yaitu hidrolisis ATP di miosin, lalu kepala miosin berikatan dengan aktin, bergerak mendekati zona H atau zona bagian tengah tadi. Dan terakhir, kepala miosin lepas dari aktin. Mekanisme tersebut nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, ada gambar otot leher di bagian kiri. Menurut sumber yang kami baca, saat leher menoleh, maka
Otot yang akan berkontraksi adalah otot sternocleidomastoid. Apabila terjadi kesalahan dalam kami memahami sumbernya, mohon sekiranya nanti oleh Bu Ari bisa dijelaskan lagi. Jadi yang di atas berwarna merah itu adalah aktin, dan yang berwarna biru adalah miosin. Awalnya adalah adanya rangsangan yang datang akan menyebabkan senyawa penghantar berupa neurotransmitter yang bernama asetilkolin membebaskan ion Ca2+. Kalau di video tadi rangsangannya adalah bau makanan, lalu Ca2+ akan masuk dan berikatan dengan troponin, sehingga menyebabkan struktur tropomiosin dan struktur troponin berbuah, sehingga situs pengikatan aktin miosin terbuka. Setelah itu, terjadilah hidrolisis ATP menjadi ADP plus P plus energi di kepala miosin. Selanjutnya. Bisa Karena ada energi tadi dan juga situs sudah terbuka, maka dapat menggerakkan kepala miosin untuk berikatan dengan aktin. Kenapa miosin dan aktin dapat berikatan? Karena masuk ion fosfat bebas yang merangsang proses pengikatan atau mengaktifkan miosin. Setelah miosin aktif, terbentuklah aktomiosin. Apa itu aktomiosin? Aktomiosin adalah suatu struktur di mana terbentuk pengikatan antara aktin dan miosin. Setelah kepala miosin menempel pada situs yang tadi aktif lalu berikatan, mereka akan bergerak mendekati zona H dan terjadilah kontraksi atau pemendekan otot. Di sini yang terjadi adalah kepala menoleh ke arah makanan. Selanjutnya bisa jelasin oleh Ica. Setelah kadar fosfat dan ion kalsium sudah habis, maka kepala miosin akan bergerak mundur atau lepas dari situs peningkatan tadi memasuki tahap relaksasi atau istirahat. Coba bentar yang video putar lagi. Bentar ke saya atas. Ini video nggak ada suaranya ya? Ini putar lagi ada suaranya ya? Ya. Suaranya belum ada ya? Atau memang sudah ini? Suaranya nggak jelas saya, Dek. Ini nggak ada ya? Nggak, ini apa? Ya, ini maksudnya videonya mau diputar lagi atau bagaimana ini? Iya, aku mau diputar lagi. Mau apa? Hah? Mau diputar lagi? Oh, mau diputar lagi ya? Nggak ada gerakannya ya? Kayaknya terhenti videonya. Ya. Ada. Udah ada, tapi kecil. Ya. Beberapa hal yang mungkin kalian tidak mengerti, tetapi harus kalian ketahui. Segala hal yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian rasakan, semua berawal dari sistem saraf. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak ketika kita mencium bau aroma makanan. Ketika hidung mencium suatu aroma makanan, tersentuh hidung, maka bagian sel saraf motorik terstimulasi. Sel saraf sensorik ini menghasilkan impuls atau sinyal yang bergerak menuju otak. Sel saraf pembunuh
jantung yang berada di otak akan menerima sinyal tersebut dan meneruskan ke sel saraf motorik. Sinyal tersebut bergerak melalui akson-akson pada sel saraf motorik menuju otak leher, sehingga otot tersebut berkontraksi menghasilkan gerakan mengolah dari respon ke makanan. Perjalanan panjang input tersebut merupakan mekanisme dari gerak sadar. Sekian dari Putus-putus, Dek, suaranya, Dek. udah putus-putus. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagaimana sudah kelompoknya Teriska ini? Sudah, Ibu? Ya. Oke ya, sebetulnya sudah baik ya, sudah menjelaskan sampai ke mekanisme ototnya. Cuman ya tadi suaranya kok saya nggak begitu jelas ya, terutama di awal-awal ya. Kalau sudah masuk ke presentasi yang mulai slide 4 dan seterusnya tadi sudah lumayan. Cuman di video dan sebelumnya ya mungkin nanti bisa diperbaiki kembali ya untuk mengedit ininya apa namanya PPT-nya ya supaya suaranya lebih keras sebelum dikumpulkan ya, jadi nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Tapi sudah secara umum sudah cukup saya rasa. Ya, saya rasa sudah cukup menjelaskan ya, walaupun memang masih ada beberapa yang diperbaiki. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa yang sudah siap untuk presentasi? Langsung aja nggak apa-apa. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, ya silakan. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Dek. Ya, Baik, Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Bunga Zafira selaku moderator dari kelompok 2. Hari ini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan mengenai mekanisme fisiologi impuls terkait kaki terangkat ketika menginjak benda tajam. Bisa next. Next. Seperti gambar yang telah di samping ini, merupakan contoh dari gerak refleks ketika kaki terkena benda tajam. Gerak refleks itu berada di dalam jalur saraf tepi di bawah kendali sistem saraf somatik yang bekerja dalam kondisi tak sadar dalam waktu bersamaan, yang mengakibatkan beberapa otot juga ikut berkontraksi. Ini gambarnya, slide-nya tidak berpindah, Dek. Kalau nggak bisa di slideshow, nggak usah di slideshow. Ya, biasanya. Ini gambar di saya masih di judul tok nih, ya. Ya, Nah, baik. ini sudah ada. Oke. Baik, saya ulangi. Ya, Bu. Baik, saya ulangi. Dari gambar yang di samping itu merupakan contoh dari gerak refleks yang di mana kaki terkena benda tajam. Gerak refleks berada di dalam jalur saraf tepi di bawah kendali sistem saraf somatik yang bekerja dalam kondisi tak sadar dalam waktu bersamaan, yang mengakibatkan juga beberapa otot ikut berkontraksi.
Mekanisme terjadinya gerakan refleks ketika kaki terkena benda tajam. Yang pertama, sel-sel reseptor di permukaan kulit mendeteksi adanya perubahan sentuhan. Kemudian diterjemahkan sebagai stimulus yang akan menstimulasi reseptor nociceptor atau reseptor nyeri dan suhu. Lalu impuls eferen nyeri akan dihantarkan ke sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang atau tepatnya di medula spinalis menuju ganglion radix dorsalis. Lalu yang keempat, masuk ke radix posterior atau dorsal root, dilanjutkan ke interneuron, dan melakukan kontak dengan 3 neuron utama yang berperan dalam refleks polisinaptik, yaitu neuron asosiasi, neuron komiserat, dan interneuron. Neuron asosiasi berfungsi mengirimkan impuls ke segmen atas dan bawah medula spinalis, sehingga menyebabkan kontraksi dari sekelompok otot, seperti otot hamstring, otot psoas, otot iliacus. Akibatnya kaki yang nyeri, ketarik dan terangkat ke atas. Otot hamstring itu adalah otot yang salah satu itu melewati 2 persendian sekaligus. Maka tugas otot ini juga untuk melakukan pergerakan di 2 persendian, yaitu lutut dan pinggul. Otot psoas merupakan bagian dari flexor pinggul, di mana otot ini berada di dalam sisi otot inti yang pada kedua sisi tubuh dengan fungsi utama mengangkat paha. Selanjutnya, otot iliacus itu berfungsi untuk membentuk sebuah gerakan pada pinggul manusia sesuai dengan perlekatan origo dan insersi dari otot. Neuron komisura berfungsi terjadinya kontraksi dari sekelompok otot sisi kontralateral sehingga dapat berdiri dengan satu kaki dan tidak jatuh. Otot ekstensor kontralateral. Selanjutnya ada interneuron yang berfungsi mengirimkan impuls inhibisi ke otot antagonis sehingga terjadi relaksasi otot antagonis. Musculus quadriceps femoris itu merupakan otot ekstensor besar tungkai. Otot ini merupakan salah satu otot paling kuat dan yang paling besar. Lalu yang kelima, dari neuron motorik impuls dilanjutkan ke efektor, kemudian efektor dirangsang. Untuk berkontraksi, sinyal respon tersebut dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Kemudian, pada fleksi sendi kaki yang terjadi mengangkat telapak kaki segera menjauhi rangsangan benda tajam tersebut. Pada kasus tersebut, efektor organ berupa jaringan otot yang sama bergerak sehingga otot tersebut bergerak cepat menjauhi benda tajam yang hampir diinjak. Akibatnya terjadi gerakan secara spontan dengan menarik atau mengangkat kaki dan menghindar dari benda tajam tersebut. Kesimpulan, kaki secara spontan terangkat ketika menginjak benda tajam merupakan salah satu gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerakan yang tidak kita sadari. Proses gerak ini lebih cepat daripada gerak sadar. Mekanisme refleks dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di sumsum tulang belakang dan di otak.
Yang pertama, melalui susun tulang belakang, stimulus yang didapatkan langsung ditransfer ke saraf motorik menuju efektor organ tanpa menunggu hasil pemrosesan di dalam otak. Kedua, impuls afferent nyeri yang sampai ke medulus spinalis sumsum tulang belakang selain kontak dengan ketiga neuron yang berperan pada refleks. Impulsnya juga dikirim ke atas menuju otak melalui traktus spinothalamikus lateral. Setelah impuls sampai di otak, kita akan segera menyadari adanya nyeri kemudian melihat cedera di kaki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya masih kurang juga ya ini kelompoknya, presentasinya bagus gambarnya, tapi masih harus ditambah dengan kontraksi ototnya, itu juga belum ada di sini ya. Seperti yang sebelumnya tadi kan ada sampai bagaimana ion Ca dilepaskan ya, kemudian ada sarkomer yang mengandung protein-protein otot ya, kemudian ada aktin miosin ya, sehingga nanti terjadilah pemendekan otot. Pemendekan otot itu ya kontraksi, karena dengan memendek maka akan menyebabkan gerakan ya. Nah ini belum ada sampai di situ, nanti ditambah ya untuk kelompok 2 ya, ditambah dulu sampai ada mekanisme otot efektornya apa tuh ini? Kaki atau otot kaki ya tadi ya. Ya sampai mekanisme bagaimana sel-sel otot kaki itu tadi berkontraksi. Ya. Jadi seperti kelompok yang sebelumnya. Tadi sudah baik, cuma audionya yang kurang jelas ya. Dan nanti tambah seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya, silakan diperbaiki dulu. Berikutnya siapa yang sudah siap lagi? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai mekanisme muntah yang terdiri dari Alicia Hikmatul Madinah, Aura Aprilia Permatasari, Kartika Diah Ayu Pratiwi, Aishwara Kwaista Rahma, Nazilatul Hikmah, dan Tarani Aulia Pristana. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pengertian muntah. Muntah adalah suatu gejala, bukan merupakan sebuah penyakit. Gejala ini berupa keluarnya isi lambung dan usus melalui mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Muntah merupakan refleks protektif tubuh karena dapat berfungsi melawan toksin yang tidak sengaja tertelan. Selain itu, muntah merupakan usaha mengeluarkan racun dari tubuh dan bisa mengurangi tekanan akibat adanya sumbatan atau pembesaran organ yang menyebabkan penekanan pada saluran pencernaan. Bagaimana muntah bisa terjadi? Muntah terjadi melalui mekanisme yang sangat kompleks. Terjadinya muntah dikontrol oleh pusat muntah yang ada di susunan saraf pusat otak. Muntah terjadi apabila terdapat kondisi tertentu yang merangsang pusat muntah. Rangsangan pusat muntah kemudian dilanjutkan ke diafragma atau suatu sekat antara dada dan perut dan otot-otot lambung, yang mengakibatkan penurunan diafragma dan kontraksi atau pengurutan otot-otot lambung. Beberapa kondisi yang dapat merangsang pusat muntah diantaranya berbagai gangguan di saluran pencernaan, baik infeksi, termasuk gastroenteritis karena rotavirus, dan non-infeksi seperti obstruksi saluran pencernaan, toksin atau racun di saluran pencernaan, gangguan keseimbangan, dan kelainan metabolik.
Penyebab terjadinya muntah antara lain 1. Infeksi virus dan gastroenteritis akut. 2. Penderita alergi dan hipersensitif saluran cerna. 3. Stenosis pylorus. 4. Obstruksi usus atau sumbatan pada saluran cerna. 5. Terlalu banyak makan. 6. Peritonitis atau radang pada selaput perut yang membungkus seluruh organ perut dan membatasi rongga perut. 7. Ileus atau berhentinya untuk sementara kontraksi normal dinding usus. 8. Kolesistitis atau peradangan pada kandung empedu, pankreatitis, peradangan pada pankreas, usus buntu, hepatitis, peradangan pada hati. 9. Keracunan makanan. 10. Sistem sensorik dan otak. 11. Gangguan metabolik. 12. Hiperemesis, mual berlebihan pada saat kehamilan. 13. Reaksi obat. 14. Penyakit akibat virus Norwalk, flu babi, dan berbagai penyakit infeksi lainnya. 15 dan lain-lain. Mekanisme muntah. Sinyal sensori yang menginisiasi muntah berasal dari faring, esofagus, lambung, dan bagian atas dari usus halus. Lalu, sinyal-sinyal tersebut ditransmisikan oleh nervus vagus dan serabut saraf simpatetik bagian aferen ke nuklei di batang otak yang disebut dengan pusat muntah. Pusat muntah kemudian akan mentransmisikan impuls lewat saraf kranial ke saluran pencernaan bagian atas, lewat nervus vagus dan simpatetik ke saluran pencernaan bagian bawah, dan lewat saraf spinalis ke diafragma dan otot abdominal. Efek yang dihasilkan adalah 1. Menarik nafas yang dalam. 2. Membuka sphincter esofagus. 3. Menutup glotis. 4. Menaikkan palatum lunak. Kemudian membuka saluran pencernaan, lalu terjadi muntah. Terjadi 2. Otot-otot perut. Efeknya 1. Kontraksi otot diafragma dan otot perut lain. Peningkatan tekanan di dalam abdomen, kemudian terjadi di antiperistaltik, kemudian terjadi muntah. Dampak dan komplikasi. Yang pertama, dehidrasi. Pada saat muntah, maka isi perut yang kebanyakan adalah cairan akan keluar, sehingga membuat tubuh kehilangan cairan yang tadinya penting untuk berperan dalam homeostasis. Yang kedua, acidosis metabolik akibat kekurangan H+ pada lambung. Yang ketiga, kerusakan gigi akibat tergerus asam lambung perimyelisis. Pada saat muntah, asam lambung akan keluar bersamaan dengan isi perut. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih kurang juga ya ini ya. Jadi nanti ditambah, kalau muntah di sini berarti otot lambung, ya. Ditambahkan bagaimana kok terjadi kontraksinya tadi ya. Walaupun itu otot polos kan juga ada mekanismenya ya sama. Jadi di dalam otot itu kan ada sel-sel otot. Nah, bagaimana sel-sel otot itu kemudian berkontraksi ya. Jadi nanti ditambahkan itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, silakan.
menghasilkan panas saat cuaca dingin. Menggigil merupakan aktivitas otot yang bersifat volunter atau berulang untuk meningkatkan produksi metabolisme panas. Menggigil berulang untuk dari suhu permukaan tubuh. Suhu normal manusia ada pada kisaran 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Termoregulasi terkait dengan sistem endokrin. Hormon yang terlibat dalam pengaturan suhu tubuh yaitu hormon tiroid berbentuk tironin T3 dan tiroksin T4. Kedua bentuk hormon tiroid ini disekresikan oleh kelenjar tiroid dan bekerja untuk menstimulasi metabolisme tubuh sehingga memicu peningkatan ketersediaan glukosa dan produksi panas. Ketika suhu tubuh rendah, maka reseptor yang ada di hipotalamus akan kelenjar keringat melalui sistem saraf. Hipotalamus akan memerintahkan kelenjar keringat untuk berhenti mengeluarkan keringat, sehingga tidak terjadi pengeluaran panas tubuh. Pembuluh darah juga akan diperintahkan untuk melakukan penyempitan agar panas tubuh tidak menguap. Lalu, otot akan diperintahkan berkontraksi untuk menghasilkan panas tubuh, agar kembali ke kisaran normal. Dan disinilah terjadinya menggigil. Selain itu, hipotalamus juga akan mengaktifasi aksi hipotalamus, hipofisis anterior, dan juga kelenjar tiroid untuk meningkatkan sekresi T3 dan T4. Kedua hormon ini akan meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh dan menyediakan banyak glukosa untuk kontraksi otot maupun peningkatan produksi panas tubuh. Suhu tubuh akan menggigil adalah respon alami tubuh untuk menghasilkan panas saat cuaca dingin. Hipotalamus lebih rendah dari suhu permukaan tubuh. Suhu normal manusia